Shalom Alahim, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Jumpa lagi dalam ibadah PD GPSDE. Malam hari ini mari kita sebelum mulai ibadah kita nyanyikan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sekevon Pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa Bapa Yahweh adalah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kasihilah Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu dan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja.
ku menyembah alamku hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kelepasan terjadi di sini, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus, setiap hatiku
Kau besar. Haleluya. 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 Ya Rama Shankara Rama Sikina Rama Sankara. Haleluya, haleluya. Ya Rama Shankara Rama Sikina Rama Kami memujimu ya Bapa, kami menyembahmu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Rama Sankara Rama. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rama Shankara Rama Kami memujimu ya Bapa, kami menyembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rama Shankara Rama Sikina Rama Ya Rama haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami menyembahmu, kami memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama Sikina Rama haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih ya Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakinkan ada di sini kemenangan terjadi di sini. Ku yakinkan hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakinkan nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakinkan hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakinkan nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Setiap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus. Setiap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Kau pujilah Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan nomor 3. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
menjaga karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan, perkenanan Bapa di dalam ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Dari awal pertengahan ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran Ruach HaKodes di tengah-tengah kami saat ini, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera dan kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat ini atas diri kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan akan nama-Mu Ibu Maria Endemati yang membawa kami, yang memimpin kami di dalam pujian dan penyembahannya. Kau berkati kehidupannya ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan maupun usaha apapun yang dilakukan boleh mendatangkan berkat dan bisa memberkati orang lain untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Engkau saja ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya malam hari ini kami akan merenungkan akan Dafar Elohim, akan firman-Mu ya Bapa. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si setan yang akan mencuri benih-benih firman Tuhan, kami bersatu hati mengusirnya demi nama Yesua Masiah. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami, dari pikiran kami. Ialah hanya Ruach HaKodes yang ada di tengah-tengah kami, ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Bapa, isi hati Tuhan untuk kami dapat lakukan dan kerjakan. Terpujilah akan nama Engkau ya Allah. Kau urapi kami semua yang hadir malam hari ini dengan kuasa Ruach HaKodes, hikmat dan pengertian dari Bapa yang membuka, menyingkapkan rahasia dari Dafar Elohim, yaitu rahasia isi hati dari Bapa sendiri. Terpujilah akan Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah, Mesias kami yang hidup, kami sambut Dafar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi malam hari ini dan kita masuk dalam pelajaran kita dalam bacaan Wahyikra atau Imamat. Kita masuk ke pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 di sini ada 16 ayat. Ya, pendek cuma 16 ayat. Kita akan baca secara bergiliran 5 ayat seperti biasanya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang kelima. Judulnya Aturan Penyembelian Hewan. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, juga kepada seluruh Bani Israel,
Demikian inilah firman yang telah diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Setiap orang dari keluarga Israel yang menyembelih seekor lembu atau seekor domba atau seekor kambing di dalam atau di luar perkemahan, tetapi tidak membawanya masuk ke pintu kemah pertemuan untuk mempersembahkannya sebagai kurban kepada Bapak Yahweh di depan tabernakelnya, kepadanya harus diperhitungkan hutang darah, sebab ia telah menumpahkan darah, dan orang semacam itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayat yang kelima, perintah ini maksudnya adalah agar Bani Israel membawa kurban-kurban hendak mereka persembahkan di padang terbuka. Mereka membawanya hanya kepada Bapak Yahweh, ke pintu kemah pertemuan, kepada imam, dan itu semua dipersembahkan sebagai persembahan pendamaian kepada Bapak Yahweh. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang yang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan. 9. Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun, juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. 15. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. 16. Tetapi jika ia tidak mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya, maka ia harus menanggung kesalahannya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, ayatnya pendek, cuma 16. Tapi tema malam hari ini sesuatu yang tidak biasa kita dengar dan hampir tidak pernah dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja. Coba lihat, kita baca judulnya ya. Judulnya kalau di dalam bahasa Indonesia Lugas itu judulnya Aturan Penyembelihan Hewan. Itu judul yang pertama. Kemudian judul yang kedua
atau perikop yang kedua dari bacaan kita malam hari ini di Wajikra atau Imawat pasal 17 ya. Perikop pertama tadi aturan penyembelihan hewan. Kemudian perikop yang kedua mulai ayat ke-10 ya, larangan memakan darah. Ya. Kalau di TB apa judulnya ini? Ayat Tempat 17. menyembelih dan mempersembahkan korban. Tempat Iya, tempat. tempat ya. Kalau di sini aturan ya. Kalau di bahasa Indonesia Lukas aturan. Kalau di situ tempat ya, ada sedikit perbedaan ya. Kemudian yang kedua Larangan memakan tentang makan darah Nah. atau bangkai. bangkai dan darah ya. Ini hampir sama di perikop yang kedua. Mari malam hari ini kita